Saatnya Revival Voice. Belajar teologia bersama Pendeta Esra Soru. Voice. Belajar teologia bersama Pendeta Esra Soru. 96 SKFM Musik dan Informasi. Shalom dan selamat malam kawan, dimanapun Anda berada malam hari ini. Puji Tuhan, kita jumpa lagi dalam program Revival Voice yang akan menemani kawan selama 2 jam ke depan hingga tuntas di nanti. Dan yang pasti kita akan belajar firman Tuhan di dalam Revival Voice ini. Dan sudah hadir di studio Bapak Pendeta Esra Soru yang setiap edisinya selalu mengajarkan bagian firman Tuhan untuk kawan. Shalom dan selamat malam Bapak Pendeta. Tuhan memberkati saudara sekalian. Baik, kawan, kita akan memulai program Revival Voice. Karena itu Bapak Pendeta akan berdoa buat kita. Baik, berdoa sebelum kita masuk dalam program kita. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk hari ini kami kembali bisa berjumpa lagi dengan semua pendengar di dalam program Revival Voice ini Tuhan. Dan kami akan memakai waktu kurang lebih 2 jam ke depan untuk belajar firman Tuhan. Kami tetap serahkan semua dalam pimpinan Tuhan. Tuhan tolong semua pendengar maupun kami di studio supaya acara ini boleh berjalan dengan baik dan ada komunikasi yang baik. Kami berdoa Tuhan supaya ketika firman Tuhan diberitakan, kami diberikan akal budi pikiran yang baik untuk menyampaikan maupun juga untuk menerima penjelasan firman-Mu. Setelah kami mengerti, tolong kami supaya kami menerima kebenarannya di dalam hati kami dan melakukan pesan itu di dalam hidup kami. Kami sadar kami orang berdosa, dosa bisa menghalangi kami mendapatkan berkat firman Tuhan. Karena itu kami mohon ampun atas dosa kami, biarlah Tuhan menyucikan kami dan memakai kami semua supaya hari ini kami boleh diberkati lewat firman-Mu. Kami serahkan semua peralatan yang kami pakai, pemancar ataupun juga di studio masing pendengar ataupun juga jaringan internet. Tuhan tolong semua bisa berjalan dengan baik, tidak mengalami kemacetan sehingga siaran ini bisa ditangkap sebaik-baiknya. Kami serahkan program ini dari awal sampai akhir. Mari Tuhan pimpin kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 96 SKFM Musik dan Informasi. Shalom dan malam hari ini Anda yang baru bergabung di Revival Voice. Kita masih di awal 10 September hari ini. Dan Tuhan masih tentang pengalaman. Pekan lalu kita belajar iman rasuli pada bagian yang keempat, yang tahan Pontius Pilatus. Hari ini si pembelajaran kita langsung berbicara dengan pembelajaran firman Tuhan. Ya, baik saudara, sudah disinggung, saya sudah menderita Pontius Pilatus. Dan sekarang saya tanya dengan 2 kata selanjutnya dari pengakuan mati. Suri kita, aku percaya kepada Yesus kita yang dikandung dari Roh Kudus, lahir sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus dan dikuburkan dan seterusnya. Jadi disalibkan, mati dan turun ke dalam kerajaan maut. Itu dibahas pada pertemuan yang selanjutnya. Dan sekarang menjadi 2 bagian yang terpisah, yaitu disalibkan dan mati. Soal disalibkan, pada minggu yang lalu Kristus dari ini bahwa Kristus itu sudah Kristus itu dia ada di atas kayu salib, bukan, tapi dia menderita sehadir dalam dunia ini. Penderitaannya sudah dimulai. Dia menderita tengah-tengah orang berdosa. Dia menderita juga karena dia taat kepada serangan setan. Dia juga menderita karena ketidakpercayaan dan kebencian. Dan lalu penderitaannya ini makin lama dan mencapai klimaksnya pada waktu dia lalu disalibkan. Kita juga membahas penderitaan Kristus pra-penyaliban. Pra-penyaliban itu sudah saya bahas, yaitu pertama-tama adalah ketika dia Taman Getsemani. Sebagaimana dikatakan Lukas 22 ayat 44 bahwa titik-titik darah.
Setelah itu, saya bahas penderitaannya saat di kaki adalah saya membahas penderitaan dia di dalam pernah. Setelah itu, sampai di Golgota, barulah dia disalib. Dan melanjutkan penjelasan tentang Kristus pada waktu tiba di tempat penyaliban, yakni Golgota. Nah, biasanya saudara ya, kalau pemerintah atau orang-orang, maka setelah tiba di tempat penyaliban, biasanya si terhukum itu ditidurkan di atas salib, lalu tangan dan kakinya agak bahwa itu juga yang dia ditidurkan di atas dan kakinya dipaku. Nah, ada yang berpendapat yang dipaku, sedangkan kakinya tidak dipaku, tapi hanya diikat secara longgar. Dan yang berpandangan seperti itu salah satunya adalah William Barclay. William Barclay mengatakan Yesus waktu disalib kaki tidak. Mengapa Barclay menganggap demikian? Karena menurut Barclay, dasar yang biasa tradisi memang biasanya hanya memaku tangan. Yohanes 20 ayat 25 tidak menyebut apa-apa tentang bekas paku pada kaki. Ya, 10 ayat 25 dan 27 ini setelah Yesus bangkit. Yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan, tapi sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya. Nah, tapi Thomas tidak bilang melihat bekas pakunya. Lalu ayat yang ke-27, kemudian dia bersini dan lihatlah tanganku. Ini waktu itu. Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku dan kakiku. Nah, karena itu orang beranggapan ditambah dengan tradisi mengatakan bahkan hanya tangannya tidak. Tapi saudara, saya tidak setuju dengan ini. Menurut saya ini jelas pandangan yang nulis yang menyatakan sebaliknya, bahwa kaki juga selain itu dalam Lukas 24 Yesus justru menunjukkan kaki dan tangannya, berbunyi demikian. Lihat, akulah sendiri ini, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kata demikian, ia memperlihatkan pada mereka. Jadi Yesus dalam penampakan kaki dan tangannya. Siku apa? Dia menunjukkan kakinya. Jadi pandangan umum bahwa memang Yesus dipaku kaki dan tangannya. Selain itu saudara ya, Mazmur 22 itu dikenal sebagai Mazmur yang berisi nubuatan tentang Yesus, dan juga terkandung nubuatan tentang penyaliban. Nah, 17 berbunyi demikian. Sebab anjing-anjing mengerumuni, jahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Tangan dan kakiku. Nah, ini menunjuk, ini adalah nubuat bahwa nanti dipaku. Anjing-anjing mengerumuni aku. Nah, di sini Mazmur 2 kata anjing-anjing mengerumuni aku ini, maka ada seorang yang namanya mengatakan bahwa Yesus ini tidak mati di salib, tapi mayatnya itu dimakan anjing. Itu kas orang seperti jelas di sini anjing-anjing bukan menunjuk pada binatang sungguhan secara hurufiah. Bahasa Alkitab, bahasa menyalibkan Yesus. Jadi orang-orang yang menyalibkan Yesus oleh kitab anjing. Nah, anjing-anjing itu mengerumuni aku, mengerumuni Yesus, mereka menusuk tangan dan kakiku. Ini jelas bicara tentang Yesus. Nah, jadi itu soal selanjutnya. Saudara, di kalangan para penafsir itu ada perku pada tangan dan kaki. Ya, yang menganggap bahwa kaki dipaku dari seperti yang banyak dipahami ya. Dua kaki itu dipaku dari bagian arah depan, menancap di mana tiang salibnya itu ada di belakang. Tapi juga itu bukan satu-satunya cara penyaliban saudara ya. Juga terlihat bahwa ada jenis atau ada yang lain, di mana si tersalib itu tiang vertikal itu dia kakinya dilebarkan, kiri dan kaki kanan itu mengapit kayu salib, tiangnya kayu salib, sehingga jadi satu paku dari arah kiri, satu paku dari arah kanan, sehingga kalau pakunya dari depan, tiang salibnya di belakang.
Tapi kalau paku dari samping, nah, jadi itu memang dua seperti itu juga memang dari sisi arkeologi itu juga bisa dibuktikan. Meskipun demikian, lebih banyak ahli bahwa dipaku dari depan. Nah, kalau pada tangan, di mana di tangan Yesus itu paku ditancapkan? Pandangan pertama mengatakan bahwa Yesus itu paku itu masuk dari tangannya, bukan dari telapak tangan, pergelangan tangan. Mengapa, saudara? Karena ada telapak tangan, itu nanti tangannya akan berat badan menarik ke bawah, maka paku itu tidak bisa menahan. Akan robek. Karena itu maka sejumlah disalibkan, bukan dipakukan, bukan pada telapak tangan, di bagian yang biasanya kita tahu sebagai urat nadi. Nah, tulang di sana yang kalau dipegang itu dua tulang dan ada lubang sempit di dalam antara lubang yang diapit oleh dua tulang. Saya berikan penjelasan dari Alexander Mathel. Jika paku-paku itu ditancapkan menembus telapak tangan, kulit menjadi robek dan ia akan jatuh dari atas salib. Jangan tangan, meskipun ini dianggap sebagai bagian dari tangan, juga dianggap, biarpun pergelangan tangan dianggap tangan juga. Dan penting untuk dipahami bahwa paku ini akan menembus ke tengah berada. Ini adalah urat saraf terbesar yang diremukkan oleh paku yang diketokkan ke dalamnya. Jadi dari saudara ini urat saraf besar ada di sana, ya. Maka paku sakitnya itu mengerikan. Pancarai oleh seorang yang namanya Lee Strobel. Lalu Lee Strobel bersakitnya seperti apa? Lalu Alexander Mathel jawab, apakah Anda tahu jenis kesakitan yang Anda rasakan ketika Anda dan memukul ujung siku Anda? Disebut urat saraf ulna. Akan amat sangat memukulnya. Ya, bayangkan mengambil sebuah tang dan urat saraf itu. Ya, saudara bayangkan ya, kalau saudara tahu-tahu mau angkat siku tangan, tak, ujungnya menghantam meja, itu urat saraf ulna, bukan urat saraf besar. Saudara bayangkan bahwa kalau urat saraf ulna, kalau saudara hantam di ujung meja, ngerikan. Apalagi kalau saudara ambil tang, lalu saudara remukkan urat saraf ulna itu sakitnya mengerikan. Adalah bahwa Yesus waktu kalau dipakut seandainya jadi saraf ulna yang kena, tapi urat saraf sakitnya lebih sakit daripada urat saraf ulna. Isi paku yang ada pada pergelangan ini itu ditemukan selip di mana di pergelangan tangannya itu tengkorak-tengkorak orang, tulang-tulang belulang yang digali itu tertancap paku di telapak pergelangan tangannya ini ya. Bahwa ini dari radio sehingga saya tidak bisa menunjukkan bukti-bukti logi, tapi pokoknya dari penggalian arkeologi juga didugaan adanya posisi pemakuan. Ya. Nah, tapi ada juga, selain itu ada juga yang paku tidak ditancapkan di pergelangan, tapi ditancapkan. Kalau memang paku ditancapkan di telapak tangan, bagaimana soal berat badan? Seperti taruh di telapak tangan, maka berat badan itu akan merobek. Tapi yang berpandangan demikian di telapak tangan, mereka mengatakan tidak ada problem dengan
berat biasanya itu dibantu dengan tali. Jadi bukan hanya berat badan itu saja, tapi ada tali yang mengikat sepanjang tangan sehingga paku ditancapkan di telapak tangan, tapi berat badannya tertahan oleh satu hal yang saudara perlu ketahui yang tidak diketahui oleh banyak orang, tidak muncul dalam gambar-gambar kita, gambar salib. Biasanya gambar vertikal lalu kayu horizontal. Itu saja. Seperti huruf T yang ada salib yang biasa dipakai oleh orang Romawi, tidak seperti itu. Di bagi kayu vertikal itu ada satu tempat yang namanya sadel. Itu persis di bagian pandu apa? Untuk dia sekedar duduk menahan. Tapi itu tidak nampak dalam gambar-gambar salib kita. Pulpit Commentary dalam salah satu buku tafsiran namanya Pulpit Commentary, menembus tangan dan kaki dan tubuh disangga ini dan sebagian lagi oleh sepotong kayu yang menonjol yang disebut sebagai tempat duduk. Jadi ada tempat duduk juga di atas kayu salib untuk menahan. Si tersalib itu biasa agak duduk. Lalu Barclay memberikan keterangan di antara kaki-kaki di selangkangannya menonjol sepotong kayu menahan berat orang itu pada waktu disalib. Kalau tidak, maka paku-paku itu. Jadi saudara, ada yang maunya, ada yang berpendapat itu di telapak tangan, ada yang berpendapat itu di pergelangan tangan. Manapun yang benar, dua pandangan ini memang didukung oleh tradisi maupun juga arkeologi. Tapi kita tidak tahu pasti yang mana. Nah, tapi manapun yang benar dari dua pandangan ini, menurut saya jelas ini penderitaan yang sangat hebat pada waktu tangan dan kaki Yesus itu dipaku. Apalagi saudara ingat bahwa paku orang Romawi itu ukurannya jumbo, ya, ukurannya besar dan panjang. Dan dengan paku seperti inilah tubuh Tuhan kita, tangan dan kakinya itu ditusukkan atau dipaku. Nah, saudara, setelah proses pemakuan di lokasi penyaliban itu terjadi, salib didirikan. Tapi saudara, setelah salib didirikan itu masih ada satu kebiasaan, ya, kebiasaan dari para prajurit. Ada tradisinya adalah tidak langsung salibnya diberdirikan begitu saja, tidak. Ada kebiasaan membanting-banting salib bersama dengan si tersalib yang sudah dipaku. Ya, saudara bayangkan kalau Tuhan kita itu dipaku kaki tangannya, lalu setelah itu sudah berdiri, mereka dorong ke sana, biarkan jatuh, plak. Nah, kalau itu jatuhnya salibnya dari depan, maka muka itu menghantam tanah, ya. Menghantam tanah atau batu atau apapun yang dikenainya. Kalau itu jatuh ke belakang, maka memang kayu vertikal dan horizontal itu yang menghantam tanah, tapi jelas goncangan yang hebat itu mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa. Jadi saudara, mereka kelihatannya itu bukan hanya terjadi pada Yesus. Itu terjadi pada semua orang yang tersalib. Itu ada tradisi membanting-banting salib bersama-sama dengan si terhukum yang sudah terpaku di atasnya. Dan ini jelas menyebabkan penderitaan yang maha hebat. Dan ini dialami oleh Tuhan kita. Nah, setelah itu saudara, saatnya salib dimasukkan ke dalam lubang. Tapi saudara, jangan bayangkan bahwa salib kalau dimasukkan dalam lubang itu perlahan-lahan. Ya, hitung 1, 2, ya pelan-pelan. Tidak, saudara. Kalau saya hadir acara pemakaman, atau saudara juga sering hadir di acara pemakaman, saudara tahu. Pada waktu mayat peti mati itu mau diturunkan di dalam lubang kubur, itu tuh orang-orang yang menurunkan pun dengan sangat hati-hati. Diikat dengan tali pelan-pelan, turun, ya, sampai dengan sangat-sangat lembut turun ke dalam lubang kubur, baru dikubur. Tapi saudara bayangkan, ini tidak seperti itu. Dengan kayu salib dan
orang yang disalib di atasnya masih terpaku di situ, mereka pergi masuk ke lubang, lalu mereka bukan turunkan pelan-pelan, saudara. Mereka angkat tinggi-tinggi salib ini, 1, 2, 3, plak, baru dihantam turun ke dalam lubang. Dan itu mengakibatkan goncangan yang hebat, dan itu mengakibatkan rasa sakit yang mengerikan di seluruh tubuh dari Tuhan kita. Tangan, kaki, punggung, dan semua bagian tubuh itu tergoncang dengan hebat, dan itu rasa sakit yang tak tertahankan. Apalagi ingat bahwa paku sudah menancap pada tangan dan kaki. Saya berikan keterangan dari Albert Barnes. Albert Barnes mengatakan, setelah mereka memakukan paku-paku itu dalam-dalam ke dalam kayu, mereka menaikkan atau menegakkan salib itu dengan penderita yang sangat menderita padanya. Dan untuk menancapkan dengan lebih teguh ke dalam tanah, mereka menjatuhkan salib itu dengan keras ke dalam lubang yang telah digali untuk menerima salib itu. Jatuhnya salib dengan mendadak itu pasti memberikan kepada orang yang disalib itu suatu kejutan yang keras dan meningkatkan penderitaannya dengan hebat. Orang yang tersalib itu lalu menderita tergantung, biasanya sampai rasa sakit atau kehabisan tenaga atau kehausan dan kelaparan mengakhiri hidupnya. Nah, jadi saudara, itulah yang tradisi penyaliban, dan itu berarti bahwa Tuhan kita juga mengalami mengalami sesuatu yang berbeda dari kebiasaan. Ini kebiasaan orang Roma dalam menyalibkan. Jadi sudah boleh dipastikan bahwa Tuhan kita pun mengalami penderitaan sehebat itu. Lalu saudara, penderitaan selanjutnya dari Kristus ini adalah ketika dia tergantung di atas kayu salib. Saudara, pada waktu Yesus tergantung di atas kayu salib, saudara perhatikan bahwa, atau bayangkan ya, bahwa posisi tubuhnya tidak alamiah. Dan ini membuat dia mengalami kesulitan bernapas ya. Mengapa posisi tubuhnya tidak alamiah, saudara ya? Saudara, gini ya, kalau saudara perhatikan salib ya. Salib-salib yang kita lihat di gereja kah atau di mana-mana itu kan salib yang sudah dari kayu yang halus, bukan? Kayu yang diambil atau papan di skap lalu dikasih kertas pasir, pokoknya sudah dihalus-halusin salibnya. Lalu di bagian pertemuan titik tengah antara vertikal dan horizontal itu dilubangi sedikit, dipotong sedikit sehingga bagian depannya itu terlihat rata. Itu salib buatan kita, saudara. Tapi saudara dengar baik-baik bahwa orang Romawi tidak punya waktu untuk membuat salib seperti itu. Mengapa? Karena mereka menyalibkan orang terlalu banyak. Kalau menyalibkan orang terlalu banyak, lalu butuh tukang kayu untuk membuat salib seperti salib yang kita kenal sekarang, mau habiskan waktu berapa banyak? Tidak, saudara. Nah, salib itu adalah 2 batang pohon yang betul-betul kasar yang diambil dari hutan. Tidak di skap dan sebagainya. Ingat lagu kita ya, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar, di sana Tuhanku telah mati. Sepotong kayu kasar. Nah sekarang saudara, kalau 2 kayu seperti balok itu, satu horizontal, satu vertikal, saudara bayangkan coba. Yang di bagian depan itu yang vertikal atau yang horizontal? Ya. Kalau bagian depan itu yang vertikal, maka horizontalnya ada di belakangnya. Atau horizontalnya yang di depan, lalu vertikal yang di belakang. Kebanyakan para ahli setuju bahwa yang bagian depan itu yang vertikal, sedangkan horizontalnya di belakang. Saudara, itu berarti bagian depan salib itu tidak rata. Tubuh Tuhan, mulai dari bagian punggungnya itu ada di bagian vertikal. Dan itu agak depan. Tapi tangannya dipaku itu di ujung-ujung dari kayu vertikal, kayu horizontal. Itu berarti saudara, posisi yang tidak rata dari kayu vertikal dan horizontal ini membuat tubuhnya itu tidak normal. Tangannya yang dipaku pada kayu horizontal itu pasti tertarik ke belakang, sehingga dia sedikit membusung, ya, sedikit membusung karena posisi tubuh semua secara umum mulai punggung sampai bawah itu ada pada posisi kayu vertikal yang ada di bagian depan. Maka jelas bahwa dia tertarik tangannya ke belakang, dan ini menyebabkan dia
seperti membusung dan itu menyulitkan sekali pernapasannya. Dan saudara-saudara, ini menyebabkan, saudara bayangkan saja kalau saudara kurang pekerjaan ya. Saudara coba berdiri ya. Merentangkan tangan saudara tapi ditarik ke belakang. Sekuat-kuatnya. Saya mau tahu saudara tahan berapa lama. Ya. Saudara, saya ini kalau menyetir, saya punya satu kebiasaan. Kalau tangan kanan saya menyetir, maka tangan kiri saya tuh biasa tuh ditaruh di atas kursi mobil sebelah kiri, ya, sebelah kiri. Nah, karena itu maka saya biasa kursi mobil yang bagian depan yang kiri itu saya mesti majukan supaya dia waktu saya menaruh tangan itu enak. Tapi kalau kursinya agak belakang, maka tangan saya ini agak ke belakang untuk taruh di atas kursi kiri. Itu dalam tempo 5 menit, saudara, itu bagian tangan saya itu pertemuan antara tangan saya dan dada itu mengalami kesakitan. Nah, bayangkan saudara bahwa Yesus ini harus mengalami itu dan kedua tangannya ditarik ke belakang, itu jelas menyebabkan tulang-tulang bisa terlepas karena dia tergantung di sana berjam-jam. Apalagi saudara, itu ada paku di tangannya, itu sakitnya luar biasa. Ini tulang-tulangnya sendi-sendinya bisa terlepas. Dan saudara, perhatikan baik-baik, ini menjawab nubuatan. Dalam Mazmur 22, saya tadi bilang ini Mazmur mesianik yang menggambarkan tentang penderitaan Tuhan, dikatakan demikian, seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Segala tulangku terlepas dari sendinya. Kapan? Ini nubuat saudara, ini harus tergenapi. Nah, seringkali kita tidak mengerti kapan tulang Yesus terlepas dari sendinya di atas kayu salib. Nah, di sini pada titik ini, di mana ketika tangannya itu posisi tubuhnya tidak alamiah, tangannya tertarik ke belakang, maka di sini sendi-sendinya itu terlepas. Nah, lalu itu menyebabkan dia bernapas secara tidak mudah karena posisi dada membusung ke depan. Ini mengerikan sekali sakitnya. Selain itu sudah perlu dipikirkan bahwa waktu minggu lalu saya jelaskan, belakang itu, punggung itu kalau dicambuk dengan cambuk, itu bisa membuat belakang jadi bubur, punggung jadi bubur, dan seringkali organ dalam tubuh itu bisa dilihat dari belakang. Karena apa? Sudah robek semua. Nah, masalahnya saudara, Tuhan Yesus disalibkan dengan, tadi saya bilang ini kan kayu kasar. Kalau kayu kasar sekarang itu berarti bahwa belakang atau punggungnya Yesus yang sudah seperti bubur karena dicabik-cabik oleh cambuk itu harus bertempelan dengan kayu kasar. Nah, tapi saudara, ingat bahwa di atas kayu salib Yesus bernapas, bukan? Nah, bagaimana saudara bayangkan coba posisi pernapasan di atas kayu salib. Untuk bisa menarik napas saudara, maka lutut itu harus ditekuk sedikit. Jadi badan turun, lalu lutut dikencangkan, maka punggung naik. Ya, saudara bayangkan saja ya. Karena kalau saudara di depan saya bisa praktekkan, saudara lihat ya. Tapi karena ini saudara cuma mendengar, saudara bayangkan saja. Lutut ditekuk, badan turun, lalu lutut ditegakkan kembali, itu badan naik. Untuk penarikan napas. Melepaskan napas lagi, turun lagi. Ya, menarik napas lagi, naik lagi. Itu berarti bahwa Yesus itu punggungnya itu harus naik turun, naik turun, naik turun. Tapi ingat, kalau punggung yang mulus saja kena kayu kasar, naik turun, jadi luka. Masalahnya punggungnya Yesus ini sudah jadi bubur gara-gara dicambuk. Dan itu mesti naik turun, naik turun, naik turun. Itu rasanya bisa gila saudara. Saya kasih contoh saja. Kalau saudara ada luka di tangan, coba saudara ambil satu kayu kom, ya. Lalu saudara pakai bahasa Kupang, saudara horo di situ, ya. Saudara krak, 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 krak. Itu di luka kecil. Itu saudara rasanya mau gila, saudara ya. Tapi ini masalahnya punggung yang sudah jadi bubur itu gara-gara bernapas, itu naik turun, itu sakitnya mengerikan. Tapi tidak bisa dihindari karena tidak bernapas, mesti bernapas. Nah, maka ini membuat nyeri yang luar biasa pada punggungnya ditambah dengan kaki dan tangannya. Nah, saudara, Yesus disalib jam 12. Ya, Yesus disalib jam 12, mati jam 3 sore. Berarti dia tergantung 3 jam di atas kayu salib. Jikalau 1 menit Yesus menarik napas 18 kali, maka dalam 1 jam dia harus menarik napas 1080 kali. Maka 3 jam dia harus menarik napas 3240 kali. Berarti dia mesti naik turun 3240 kali. Itu berarti
punggung yang sudah jadi bubur harus bergesekan dengan kayu kasar itu sepanjang atau sebanyak 3.240 kali. Bayangkan saudara, ya, satu kali tarik napas saja menderita luar biasa hebat. Bagaimana kalau 3.240 kali menarik napas? Ini penderitaan yang maha hebat yang tidak bisa kita katakan. Ya, Albert Barnes merinci penderitaan Kristus dengan kata-kata ini. Dia bilang begini, hal-hal berikut menyebabkan penyaliban. Itu suatu kematian dengan rasa sakit yang khusus. Pertama, posisi lengan dan tubuh tidak alamiah. Lengan direntangkan ke belakang dan hampir tidak bisa bergerak. Gerakan yang paling kecil memberikan rasa sakit yang hebat pada tangan dan kaki dan pada punggung yang sudah dicabik-cabik dengan cambuk. Kedua, paku-paku yang dimasukkan melalui bagian-bagian tangan dan kaki yang penuh dengan syaraf dan otot memberikan penderitaan yang sangat hebat. Ketiga, terbukanya begitu banyak luka terhadap udara menyebabkan peradangan yang hebat yang sangat meningkatkan kepedihan atau ketajaman penderitaan. Keempat, peredaran bebas dari darah itu dihalangi. Lebih banyak darah dibawa keluar oleh arteri-arteri daripada bisa dikembalikan oleh pembuluh-pembuluh darah balik. Akibatnya ialah terjadi peningkatan yang besar dalam pembuluh darah balik di kepala yang menghasilkan tekanan dan rasa sakit yang hebat. Hal yang sama terjadi dengan bagian-bagian tubuh yang lain. Tekanan yang hebat dalam pembuluh darah adalah sumber penderitaan yang tidak terlukiskan. Kelima, rasa sakit itu naik secara bertahap. Tidak ada pengendoran dan tidak ada istirahat. Mengerikan sekali saudara ya. Saya juga ingin memberikan komentar yang lain dari dua pakar lain. Pertama adalah Klausner. Klausner mengatakan kriminalnya yang tersalib. Kriminal itu diletakkan atau dipakukan pada salib. Pada saat itu dia sudah penuh dengan darah karena pencambukan. Di sana dia tergantung untuk mati karena lapar, haus, dan kepanasan. Bahkan tidak bisa membela dirinya sendiri dari siksaan hingga pada tubuhnya yang telanjang dan pada luka-luka yang berdarah. Saudara, kalau ada luka di tangan, ada lalat datang, saudara tidak mungkin membiarkan lalat itu terus ada di situ. Atau saudara digigit nyamuk, tidak bisa membiarkan begitu. Tapi masalahnya disalib. Saudara bayangkan, kaki tangan tidak bergerak. Ya, ada kasus di mana orang disalib tidak langsung mati, saudara. Agak lama. Sementara dia disalib, tergantung disalib, tahu-tahu datang burung. Nah, burungnya itu datang lalu mematuk-matuk matanya. Mau buat apa dia? Ya, tidak bisa mengusir burung sama sekali. Nah, maka betapa hebatnya penderitaan di atas kayu salib. Lalu Barclay mengatakan, ini bukan suatu gambaran yang bagus, tapi itulah yang diderita oleh Yesus Kristus dengan rela bagi kita. Saudara, benar sekali. Itulah semua penderitaan yang dialami Yesus bagi kita di atas kayu salib. Semua itu dia lakukan karena dan bagi saudara dan saya. Saudara dan saya adalah orang berdosa. Dan sebetulnya saudara dan saya yang harus mengalami penyaliban yang mengerikan ini. Tapi Kristus sudah mengalami penyaliban itu supaya saudara dan saya bebas dari hukuman Allah. Asal saudara mau percaya dan terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka saudara akan bebas dari setiap hukuman. Sudahkah saudara percaya dan menerima dia? Saudara, ini saya baru menjelaskan poin pertama, yaitu disalibkan. Tapi karena waktu, saya kira biarlah saya jelaskan satu ini saja, disalibkan. Nanti minggu depan baru saya bahas mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Jadi hari ini kita bahas satu poin saja, yaitu satu kata saja yang dibahas, yaitu disalibkan. Dan pelajaran kita sampai di sini. Baik kawan, ya kita sudah sama-sama belajar tentang pengakuan iman rasuli pada bagian yang keempat ini memang sangat mengerikan. Kalau kita menyimak pembelajaran tadi tentang disalibkan, bagaimana dijelaskan oleh Bapak Pendeta tadi tentang kayu salib. Sendiri dan proses penyaliban Tuhan Yesus yang sangat mengerikan. Karena itu kita buka sesi tanya jawab dalam waktu sampai di jam 10 nanti. Kawan yang punya pertanyaan tentang pembelajaran kita malam hari ini tentang Yesus disalibkan, boleh gabung
Bung bertanya langsung di line telepon 0380 8431 166 0821 4494 2696 dan Facebook Suara Kupang. Dibuka buat kawan dari sekarang hingga tuntas di jam 10. Sudah ada pendengar yang bertanya pada line SMS. Selamat malam untuk kawan pemilik 085239. Selamat malam Bapak Pendeta. Ini dari penjelasan tentang kayu salib tadi. Yang mau ditanyakan, apa ada perbedaan khusus pada kayu salib Tuhan Yesus dan dua penjahat? Tidak ada ya saudara ya. Salib yang dipakai pada waktu itu ya rata-rata seperti itu. Dan Yesus bukan seseorang yang dianggap istimewa pada waktu itu, sehingga dia disalibkan tidak ada beda dengan orang lain ya. Jadi saya kira tidak ada perbedaan. Hanya satu hal yang perlu saudara ketahui adalah begini, bahwa Yesus itu disalibkan di antara penjahat, saudara ya. Kalau Yesus disalibkan di antara dua penjahat, dan bahwa dia disalibkan di antara dua penjahat itu bukan sesuatu yang kebetulan, saudara ya. Itu sebenarnya Yesus disalibkan di antara dua penjahat itu adalah sesuatu yang menjawab nubuatan atau sesuatu yang sudah dinubuatkan bahwa dia akan disalibkan di antara penjahat. Nah, kalau kita melihat misalnya di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-12. Yesaya 53 itu juga pasal yang menubuatkan tentang penderitaan Mesias. Nah, dalam Yesaya 53 ayat 12 itu dia bilang, dia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Dia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Nah, lalu dalam Lukas 22 ayat yang ke-37 dia bilang, sebab aku berkata kepadamu bahwa nats kitab suci harus digenapi padaku. Dia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Jadi memang disalibkan di antara penjahat itu tidak atau bukan sesuatu yang kebetulan. Itu sesuai dengan rancangan Tuhan di dalam sejarah. Tapi yang menarik adalah pada waktu Yesus disalibkan dengan dua penjahat, posisi salib Yesusnya yang unik. Kalau kayu salibnya tidak, tapi posisinya unik karena dia ditempatkan di tengah. Ada penafsir yang beranggapan bahwa sebetulnya salib yang di tengah itu adalah salib untuk Barabas. Tapi Yesus menggantikan dia, dan dia yang dibebaskan. Dan ingat, Barabas itu juga penjahat. Tapi waktu mau dibarter, tidak jadi, sehingga akhirnya Yesus yang menempati salibnya Barabas. Nah, berkenaan dengan posisi di tengah ini, saudara, orang Roma kalau menghukum satu gerombolan penjahat, itu kan kalau biasa penjahat-penjahat itu disalibkan rame-rame. Nah, kalau orang Romawi mau menghukum satu gerombolan penjahat, biasanya pemimpin penjahat itu yang ditempatkan di posisi tengah. Dan itu dia dianggap sebagai orang yang paling jahat. Nah, ketika Yesus disalibkan bersama penjahat, aneh saudara ya, dia ditempatkan di posisi tengah. Ya, menurut Matius 27 ayat 38, bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang yang di sebelah kanan, seorang di sebelah kiri. Dan ini seolah-olah menunjukkan bahwa Yesus adalah yang paling jahat dari semua. Ada seorang namanya Jacob van Bruggen. Dia mengatakan begini, seandainya para prajurit sedikit punya rasa segan, tidak mungkin mereka menghubungkan penyaliban kedua penyamun itu dengan penyaliban Yesus. Mereka dapat saja menggantung dia tersendiri, agak jauh dari kedua penjahat itu. Tapi dengan sengaja mereka menggantungkan dia di tengah-tengahnya. Sang raja yang dinanti-nantikan orang Yahudi mendapat tempat kehormatan di antara dua penyamun. Ya. Lalu Matthew Henry mengatakan, dia semakin dihina dengan disalibkan di tengah-tengah di antara mereka. Seakan-akan dialah yang terjahat di antara mereka bertiga. Si penjahat utama. Sebab bila ada tiga orang, biasanya yang berada di tengah lah yang menjadi pemimpin. Setiap keadaan ditujukan untuk merendahkan dia. Seolah-olah sang juru selamat agung adalah seorang pendosa terbesar di antara mereka. Jadi ini adalah penghinaan yang luar biasa. Dia yang paling suci dianggap paling jahat oleh manusia-manusia yang jahat. Jadi soal kayu salibnya tidak ada beda. Tapi posisinya itu yang unik. Karena dia ditaruh di bagian tengah, dianggap orang paling jahat di antara para penjahat. Tapi kita bersyukur bahwa karena dia dianggap penjahat lah, maka kita yang harusnya penjahat yang dihukum inilah, kita bisa diselamatkan oleh Tuhan. Ya. Baik, ini masih dengan nomor yang sama tentang lanjutan dari penjelasan tadi mungkin dari Bapak Pendeta pada bagian dudukan kayu salib. Tadi Bapak jelaskan bahwa sebenarnya itu ada. Dan ini yang ditanyakan,
kenapa pada bagian gambar kayu salib yang sekarang ini, mungkin yang terlihat pada gambar kayu salib yang sekarang terpampang itu tidak sama sekali ada dudukan kayu salibnya itu yang harus. Kalau gambar salibnya itu digambarkan ada orang di atas, tergantung, misalnya gambar Yesus tergantung di atas kayu salib, ya memang tidak terlihat karena itu diduduki, jadi tidak terlihat. Nah, tapi kalau misalnya salibnya kosong, itu harusnya ada. Tapi kenapa banyak gambar salib kosong tidak ada? Ya mungkin karena banyak orang tidak tahu tradisi itu. Banyak orang tidak tahu bentuk salib seperti itu. Tapi salib seperti itu adalah bentuk asli salib Roma yang mesti ada. Sadelnya, tempat duduk di bagian tengah. Tapi mungkin karena zaman sekarang sangat sedikit orang yang tahu tradisi seperti itu, sehingga pada waktu buat salib mereka tidak membuat juga dudukan itu. Ya, nah, kurang pengetahuan atau pengertian tentang itu saja. Oke, baik. Berarti pada pertanyaan yang pertama tentang mengapa kayu salib tadi, ya, perbedaan khusus pada kayu salib sebenarnya tidak ada, karena pada penyaliban orang Romawi itu memang tidak ada perbedaan, tetapi yang berbeda di sini yaitu ditempatkan di bagian tengah, karena ini sangat jelas bahwa ini unik di bagian tengah, berarti ini adalah penjahat. Itu mengapa mereka taruh Tuhan Yesus pada bagian tengah. Lalu pada pertanyaan lanjutan kedua sudah dijawab langsung. Kita ke pertanyaan selanjutnya, ini dari Rini. Mungkin mau bertanya nih tentang apakah Pilatus masuk neraka atau surga? Terima kasih Bapak. Pilatus jelas dalam hal ini dia bersalah ya, atau berdosa ya. Karena ya kata-kata kita yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Pilatus jelas salah, saudara ya. Apa saja salah Pilatus itu? Pertama, Pilatus itu orang yang sebenarnya dia berusaha melepaskan diri dari tanggung jawab. Di dalam gubernur-gubernur Romawi itu ada hak menghukum, namanya ius gladi. Nah, ius gladi itu tidak semua gubernur itu mempunyai hak menghukum. Tapi Pontius Pilatus ini jelas mempunyai hak menghukum. Dia punya ius gladi. Nah, pada waktu itu, waktu Romawi berkuasa, maka semua daerah jajahan itu tidak bisa menghukum mati orang sendiri. Harus keputusan hukuman mati harus datang dari pemerintah Romawi. Dalam hal ini gubernur yang punya hak ius gladi. Karena itu maka imam besar orang Yahudi pun tidak bisa membunuh Yesus. Karena itu mereka perlu datang kepada Pilatus, mendesak Pilatus supaya keputusan hukuman mati datang dari Pilatus, bukan dari mereka. Nah, kalau kita membaca catatan Injil tentang semua itu, rangkaian ceritanya, jelas kita melihat bahwa Pilatus ini orang tidak bertanggung jawab. Mengapa? Pertama-tama, dia hendak melemparkan itu pada orang Yahudi. Dia bilang, ambillah dia, saya tidak tahu hukumnya berdasarkan hukum agamamu. Ya, dia ingin mengembalikan itu pada orang Yahudi. Tapi orang Yahudi tahu bahwa mereka tidak punya hak. Lalu setelah itu kita baca juga dalam catatan Injil, si Pilatus ini mengirimkan Yesus ke Herodes. Nah, dia melemparkan ke Herodes. Tapi tahu-tahu Herodes itu lalu kirimkan Yesus kembali. Nah, kalau dia kirimkan ke Herodes, kan dia bebas dari situasi seperti itu. Tapi karena Herodes kirim kembali Yesus, dia tidak berhasil, Pilatus tidak berhasil. Lalu dia membuang tanggung jawab dengan mengajukan barter. Saya mau, ini di sini ada Barabas, mau salibkan mana yang bebas. Ya, kalau Yesus bebas, Barabas disalib. Kalau Barabas bebas, Yesus disalib. Nah, ternyata orang-orang pilih bebaskan Barabas, salibkan Yesus untuk berdagilah usaha dia untuk lepas tanggung jawab. Ketika juga tidak hasil, dia lalu tidak nyesal atau menyuruh mencambuk Yesus. Tujuannya bukan suruh cambuk Yesus, supaya dia terhindar dari keputusan maut untuk menyalibkan Yesus. Jadi maksud dia adalah begini, cambuk saja. Dengan dicambuk lalu Yesus pasti sudah tidak karu-karuan. Sekarang dicambuk dengan harapan saudara, setelah dia dicambuk dan dia tidak karu-karuan lagi modelnya, orang Yahudi sudah puas, lalu akhirnya tidak lagi menuntut penyaliban. Jadi dia suruh mencambuki Yesus. Nah, ternyata saudara, setelah mencambuki Yesus pun modelnya Yesus sudah tidak karu-karuan. Ternyata orang Yahudi bukannya kasihan lalu sudah stop, tidak usah salib, ternyata tetap menuntut salib.
Maka Herodes, si Pilatus tidak ada jalan lain lagi. Lalu Alkitab mengatakan dia memutuskan untuk menyalibkan Yesus, tapi dia mencuci tangannya sebagai tanda tidak bersalah. Jadi terlihat saudara, si Pilatus ini seharusnya dia punya tanggung jawab bebaskan Yesus, tapi dia tidak lakukan. Dia berusaha menghindar tanggung jawab berkali-kali dan dia gagal. Akhirnya dia menyalib. Ya, dosa Pilatus. Ya, dia sebenarnya berupaya dengan berbagai macam upaya untuk terhindar bebas dari tanggung jawab. Dosa dia yang kedua itu adalah bahwa dia orang yang mengetahui kebenaran, tapi dia bertindak sebaliknya. Pilatus mengetahui kebenaran bahwa orang Yahudi membunuh baca sekarang 27 kiapan. Kalau dia mengetahui bahwa mereka telah memang Yesus tahu karena mereka menyerahkan, dia tidak menemui kesalahan apapun bahkan tidak Yesus, bukan apa di banyak ayat dijelaskan itu dalam aneh dinyatakan itu tidak temukan kesalahan yang sudah Yesus, tapi dia memutuskan untuk menyalibkan Yesus. Dia memperhatikan baik Yohanes 19 ayat 6 ya. Yohanes 19 ayat 6 mengatakan, kata Pilatus kepada mereka, ambillah dia, salibkanlah dia. Sebab ini sebab itu biasa menunjukkan apa yang menyebabkannya, apa yang menyebabkan itu terjadi, alasannya. Ambillah dia, salibkanlah dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Ini aneh saudara ya. Ini kalimat yang aneh, tidak masuk akal. Kalimat ini baru masuk akal kalau berbunyi, ambillah dia dan salibkanlah dia, sebab aku mendapati kesalahan padanya. Atau kalimat ini masuk akal, jangan ambil akal, jangan salib kesalahan apapun padanya. Tidak kalimat kesalahan apapun padanya. Tapi kalimat saja ambil dia, tidak mendapatkan dia kesalahannya. Aku tidak mendapati kesalahan apapun. Aku tidak mendapati kesalahan apapun. Sampai kita menemukan kontradiksi antara sini kita yang bukan keyakinan dan apa lakukan. Pilatus ini hal ini bertentangan secara frontal. Jadi Pilatus tahu apa yang benar, tapi dia Pilatus melaksanakan apa yang benar itu, sehingga lalu akhirnya dia membuat satu kesalahan besar dalam sejarah, yaitu menyalibkan Yesus. Ini dosa Pilatus yang kedua. Dosa yang ketiga adalah Pilatus ini orang yang lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Ya. Kalau saya ceritakan bisa panjang, tapi Pilatus ini mempunyai catatan buruk dalam hubungan dengan orang Yahudi, sehingga dia itu sebenarnya sudah di bawah ancaman. Kalau orang Yahudi sampai melaporkan dia satu kali saja kepada Kaisar Tiberius, maka Kaisar Tiberius berjanji akan menghukum mati Pilatus. Nah karena itulah, maka Pilatus ini juga takut. Kalau dia salah bertindak, misalnya dia tidak menyalibkan Yesus, tahu-tahu orang Yahudi melaporkan dia ke pusat Romawi, maka dia bahaya dari Kaisar Tiberius. Ya, jadi dia akhirnya kalau kita lihat percakapan dia sadar bahwa Yesus ini anak Allah ya. Tapi dia takut juga ya. Apakah engkau anak Allah? Dia bukan orang Yahudi, dia orang Romawi yang percaya bahwa dewa-dewa bisa menjelma jadi manusia. Dia percaya Yesus anak Allah. Dia bimbang, apalagi Yesus istrinya sudah bimbang pesan apa lewat istrinya sudah lewat mimpi, lewat tangan lewat mimpi orang jangan campuri pikiran orang takut itu banyak. Dia juga takut kepada orang banyak. Dan akhirnya dia memutuskan menyalibkan Yesus. Jadi dia berdosa. Nah, kalau dilihat dari dosa Pilatus yang besar ini, mestinya Pilatus masuk surga atau masuk neraka? Ini mestinya masuk neraka, saudara ya. Tapi seandainya Pilatus bertobat, masuk surga atau neraka? Kalau belakangan Pilatus bertobat dan percaya Yesus, dia masuk surga atau neraka? Dia masuk surga. Nah, tapi apa yang terjadi dengan Pilatus setelah itu tidak ada kabar yang pasti. Hanya ada legenda. Legendanya mengatakan bahwa begini, Pilatus itu frustrasi setelah keputusan hukuman Yesus. Dia menderita rasa bersalah yang sangat hebat. Dan bahkan legenda itu baik dengan lalu menghantui Pilatus dalam keadaan yang sangat kritis. Mungkin Pilatus mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Akhiri hidupnya dengan bunuh diri. Mayatnya lalu dikuburkan di sekitar sungai namanya Sungai Tiber, dan belakangan dipindahkan ke suatu sungai namanya Sungai Rode, sehingga sekarang ada sebuah tempat di Wina, Austria yang dipercaya sebagai kuburan Pilatus. Tempat itu dikenal sebagai Bukit Pilatus. Nah, kalau dia memang betul legenda ini, pasti Pilatusnya masuk neraka. Sudah salibkan Yesus lagi, bunuh diri lagi, itu pasti dia masuk neraka. Tapi saudara, ada legenda lain juga yang berkembang. Legenda ini diangkat oleh Paul Meyer, seorang profesor sejarah dari Western University. Dia dalam bukunya Pontius Pilatus. Nah, dalam bukunya tentang Pontius Pilatus itu,
Kalau menceritakan istri Pilatus nama Claudia, istri Pilatus itu nama Claudia Paula ini. Nah, Claudia Paula ini tapi dengan Pilatus belakangan secara tertarik ke Kristen lupa pensiun di Roma. Pilatus lalu bertemu kembali dengan mantan anak buahnya yang bernama Cornelius yang sudah menjadi Cornelius yang sudah menjadi Kristen terlebih dahulu karena diinjili oleh Petrus di Kisah pasal 10. Nah, Cornelius ini lalu memberitakan tentang Yesus kepada Pilatus dan pikiran Pilatus terbayang kembali pada sekian tahun lalu ketika dia memutuskan menyalibkan Yesus dari Nazaret. Lewat perenungan yang panjang, akhirnya Pilatus pun terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang pernah dia salibkan itu. Nah, Pilatus dan istrinya lalu bergabung dengan gereja Koptik dan beberapa dasawarsa kemudian mereka berdua dianggap sebagai orang suci, santa dan santo. Dan sampai hari ini saudara, gereja Koptik Mesir maupun juga gereja Koptik Yunani untuk masih peringati mereka dalam sebuah perayaan yaitu The Saint Pontius Pilatus Day untuk dirayakan tiap tanggal 27 Oktober. Jadi ada dua legenda, mana yang benar kita tidak tahu. Jadi Pilatus itu masuk surga atau neraka? Saya saran begini, saudara percaya Yesus saja sungguh-sungguh supaya saudara masuk surga. Nanti kalau saudara sudah masuk surga, saudara cari Pilatus di sana ada atau tidak. Kalau ketemu, berarti Pilatus masuk surga. Kalau tidak ketemu, saudara akan tahu Pilatus masuk neraka. Jadi saudara percaya sungguh-sungguh supaya saudara masuk surga. Ya. Baik, itu tadi penjelasan dari Bapak Pendeta untuk Rini yang sudah bertanya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Selamat malam Bapak. Ini mau tanya apakah kepala pasukan itu diselamatkan atau binasa? Dengan firman Tuhan dari Matius pasal 27 ayat 54. Ellen bacakan Matius 27 ayat 54. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Apakah kepala pasukan itu selamat? Selamat atau binasa? Atau binasa? Tidak tahu. Yang pasti dia mengaku Yesus sungguh ia ini anak Allah. Tapi apakah itu pengakuan sungguh-sungguh ataukah hanya di mulut dan berakhir di situ saja? Jelas sesuatu terjadi. Karena apa? Kenapa dia mengatakan sungguh ia ini anak Allah? Karena pada waktu Yesus mati, saudara, ada gempa bumi yang hebat. Ini bukan orang biasa ini. Pada waktu dia mati saja, bukan cuma gempa bumi, saudara, tapi terjadi kegelapan. Jadi seolah-olah bumi pun berduka karena kematian Yesus. Maka orang ini kelihatannya jadi tertarik. Ini pasti kita salibkan bukan orang biasa. Sungguh dia ini anak Allah. Nah, apakah pernyataan sungguh dia ini anak Allah itu pada akhirnya kekaguman ini membawa kepala pasukan ini kepada iman sungguh-sungguh kepada Yesus atau tidak? Nah, itu yang kita tidak tahu. Kalau dia sampai pada iman sungguh-sungguh kepada Yesus, percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seperti Pilatus tadi, dia pasti selamat. Tapi kalau tidak, ya dia akan berakhir di neraka. Jangan pikir, dia mengatakan, sungguh ia ini anak Allah, pasti dia selamat. Belum tentu, karena ini kita tidak tahu kesungguhannya bagaimana ya, dia punya imannya ya. Karena mengatakan pengakuan dari mulut saja, tidak menjadi jaminan. Di dalam Matius pasal 7, ayat yang ke-21, 22, kita membaca di sana, 22, 23, ada orang-orang yang mengatakan, bukankah tidak semua orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, Tuhan akan diselamatkan? Nah, kan? Berarti mengatakan Tuhan, Tuhan, Tuhan dari mulut mengucapkan saja belum tentu selamat, ya kan? Masih tergantung kesungguhan dia, imannya bagaimana. Jadi kita tidak bisa tahu kepastian keselamatan dari kepala pasukan ini karena kita tidak ada data tentang itu. Oke, baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Selamat malam untuk Yulan. Shalom, selamat malam Bapak Pendeta. Ini ingin bertanya, kenapa orang Kristen tidak boleh percaya pada takdir? Kenapa orang Kristen tidak percaya pada takdir? Tidak boleh percaya tidak pada boleh. Saya mesti tahu dulu yang saudara maksudkan dengan takdir itu apa. Saudara SMS kembali, ya, baru saya jelaskan, ya. Apa yang saudara maksudkan dengan takdir itu apa? Definisi takdir menurut saudara itu apa? Nanti kita beralih ke pertanyaan lain dulu sambil saudara tolong kirimkan apa yang saudara maksudkan dengan takdir, baru saya jawab. Ya, mungkin sedikit
penjelasan ya untuk Yulan, mungkin tentang signifikannya tentang pendidikan kah, atau tentang kesehatan kah, atau apapun itu. Jadi boleh kembali gabung di line SMS, kita tunggu SMS lanjutannya. Dan ini pertanyaan selanjutnya dari 085737 rahasia. Selamat malam Bapak, mau bertanya apakah 2 orang yang disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus masuk surga atau neraka? Ya, jelas yang satunya masuk surga, satunya masuk neraka, ya. Karena yang satu kan hari itu mereka mati, yang satu tetap bertahan dalam dosanya. Ya, jadi mula-mula begini ya. 2 orang itu sama-sama menghujat Yesus. Dua-dua. Tapi belakangan satunya sadar. Karena satunya sadar bahwa dia lalu akhirnya beriman kepada Yesus. Dia beriman kepada Yesus, dia bilang, "Ingatlah aku kalau engkau datang sebagai raja." Ya, ini iman luar biasa saudara ya. Iman luar biasa karena dia bilang, "Ingatlah aku kalau engkau datang sebagai raja." Kalau saat itu yang ada di depan dia atau di samping dia itu dia lihat memakai jubah kerajaan dengan mahkota, lalu dia anggap raja, itu masuk akal. Tapi ini dia lihat seorang telanjang dengan menderita secara hebat, lalu dia bilang raja. Itu kan aneh. Tapi biarpun begitu, dia beriman bahwa Yesus raja. Lalu dia bilang begini, "Ingatlah aku kalau engkau datang." Saudara, bayangkan, berarti dia percaya juga bahwa mati tidak selesai. Ya, masih ada hidup setelah mati. Karena hidup dia secara jasmani selesai hari itu. Tapi dia masih minta diingat. Berarti dia percaya bahwa setelah mati tidak habis. Itu iman dia. Tapi dia bilang, "Ingatlah aku kalau engkau datang." Berarti dia percaya bahwa orang yang sekarang ada di samping dia ini, yang mati bersama-sama dengan dia, masih akan datang kali berikut lagi. Wah, itu iman yang luar biasa. Jadi dia beriman luar biasa. Karena itu dia bilang, "Tuhan, ingatlah aku." Dia tidak minta banyak, dia cuma minta ingat. Tapi saudara, Yesus berikan sesuatu yang lebih daripada ingat. Bukan hanya ingat, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku. Dia bilang, kalau engkau datang sebagai raja nanti di akhir zaman. Tapi Tuhan bilang, tidak, bukan nanti, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Firdaus itu bahasa Yunaninya paradeisos, menurunkan bahasa Inggris paradise yang artinya surga. Jadi penjahat yang bertobat itu bersama Yesus di surga. Tapi penjahat yang satu yang menghujat dia, ya, jikalau engkau memang Mesias, selamatkan dirimu dan kami, ya, turunkan dirimu dari salib, selamatkan dirimu, dan setelah itu selamatkan kami. Lalu ada seorang teolog mengatakan, untung waktu itu Tuhan Yesus tidak tersinggung. Kalau waktu dia bilang, kalau engkau memang anak Allah, turunkan dirimu dari salib. Seandainya Yesus tersinggung lalu dia turun dari salib, hari ini kau dan aku yang akan naik di atas salib itu. Jadi jelas dua penjahat, satu masuk surga, satu masuk neraka. Baik, kita ke line telepon, sudah ada yang gabung. Shalom. Shalom, selamat malam. Malam, dengan siapa di mana? Sama Bapak Wanto di NBS. Oke, Bapak Wanto, silakan yang mau ditanyakan. Yang saya tanyakan tidak terkait sama topik tadi. Ini saya mau tanyakan bagaimana kalau seseorang dia belum dibaptis, tapi dia sudah percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah itu sekalipun dia tidak maksudnya begini, mungkinkah syarat mutlak untuk seseorang harus dibaptis baru dia dibenarkan? Begini ya, penjahat yang tadi kita bicara, penjahat di samping Yesus pun dia tidak dibaptis, tapi dia selamat. Jadi baptisan itu bukan syarat keselamatan ya. Kalau kita menjadikan mau selamat mesti baptis dulu, itu justru jadi sesat. Itu berarti selamat karena perbuatan baik. Baptisan itu perbuatan kita, perbuatan baik kita. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kalau tidak dibaptis tidak selamat, justru itu jadi sesat. Selamat itu karena iman, bukan karena perbuatan kita. Nah, penjahat yang tadi kita lihat begitu dia percaya Yesus, Yesus jamin dia, hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Dia dibaptis? Tidak. Katekisasi sendiri? Tidak. Pergi ke gereja? Tidak juga. Nah, kalau begitu dia diselamatkan hanya semata-mata karena imannya. Tapi saudara, tunggu dulu. Ini harus dijelaskan baik-baik. Mengapa penjahat itu tidak dibaptis?
Apakah karena dia tidak mau dibaptis atau karena tidak sempat dibaptis? Apa dia tidak mau pergi ke gereja atau tidak sempat ke gereja? Nah, ini persoalan. Nah, jadi memang kalau orang percaya Yesus tahu-tahu langsung mati, ya, langsung mati, ya tidak perlu dibaptis pun dia tetap masuk surga. Tapi kalau ada orang mengaku saya percaya Yesus, tapi dia tidak mau dibaptis, ada kesempatan baptis tapi dia tidak mau dibaptis, kita jadi bertanya, katanya percaya Yesus, baptis itu perintah Tuhan, ya, perintah Tuhan untuk dibaptis. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid, baptislah mereka. Nah, kalau saudara itu masih sempat dibaptis, tapi saudara tidak mau dibaptis, ada apa saudara tidak mau dibaptis? Jangan sampai saudara tidak sungguh-sungguh percaya. Nah, kalau saudara sungguh-sungguh percaya, kenapa tidak mau dibaptis? Nah, itu menjadi persoalan. Tapi kalau tidak sempat dibaptis, atau misalnya begitu percaya Yesus, habis percaya Yesus tiba-tiba tsunami datang, nah saudara langsung tewas, ya sudah pasti selamat masuk surga. Ya, jadi persoalan sekarang yang mau saya balikan pada saudara, ya, tidak sempat dibaptiskah atau tidak mau dibaptis? Kalau tidak mau dibaptis, maka ada problem di dalam iman saudara itu. Ya. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Wanto yang sudah menelpon tadi, sempat terputus, tapi kiranya penjelasan dari Bapak Pendeta tadi menjadi berkat untuk Pak Wanto. Kita ke line SMS. Selamat malam Bapak, saya mau tanya, Allah adalah kasih dan Allah adil dalam setiap pengadilannya. Bagaimana Allah menjalankan keadilannya tanpa berkompromi dengan kasih-Nya? Ulangi, Allah adalah kasih dan Allah adil dalam setiap pengadilannya. Bagaimana Allah menjalankan keadilannya tanpa berkompromi dengan kasih-Nya? Keadilannya mungkin dia bisa saja turun dari salib, tetapi ia mengesampingkan itu semua dan tanpa berkompromi dengan kasih. Apa maksudnya keadilan tanpa kompromi dengan kasih? Saudara SMS ulang dulu, kasih jelaskan. Baik. Apa maksudnya keadilan tidak berkompromi dengan kasih? Iya. Karena memang Allah itu adil dan ini, dan keduanya mesti berjalan. Nah, bagaimana saudara menganggap tidak berkompromi itu maksudnya gimana? Itu jelaskan dulu. Baik, sambil menunggu kita ke penanya berikutnya. Ini ada Farah yang gabung dari Palu. Halo, apa kabar? Ini mau bertanya tentang keselamatan atau hukumkah yang akan diterima oleh seorang Kristen? Iya. Keselamatan atau hukumankah yang akan diterima oleh seorang Kristen yang tidak peduli akan kerinduan orang non-Kristen untuk tahu dan belajar tentang kebenaran Allah? Jadi gini, dia pacaran sama pria Kristen, tapi selalu menolak saat dia selalu menolak kalau dijelaskan tentang Kristen. Dia nih seorang non Kristen, jadi Farah ini seorang non Kristen, dia juga selalu menolak tentang kekasihnya yang mau menjelaskan tentang kekristenan itu sendiri. Jadi dia mau bertanya, keselamatan atau hukumankah yang akan diterima oleh seorang Kristen yang tidak peduli akan kerinduan orang non-Kristen? Seorang Kristen yang tidak peduli akan kerinduan non-Kristen, bukan seorang non-Kristen yang tidak peduli dengan penjelasan seorang Kristen. Jadi mesti jelas dulu, saudara ini, pacar saudara mau jelaskan tentang Kristen tapi saudara yang tidak mau, atau saudara ini sebenarnya kepengen mau tapi pacar saudara yang tidak mau jelaskan. Jadi pacarnya ini yang selalu menolak saat dia minta penjelasan tentang Kristen. Pacarnya ini Kristen, dia ini non-Kristen, dia yang mau minta dijelaskan, tapi pacarnya ini yang selalu menolak. Jadi pacarnya yang Kristen yang menolak. Ya. Nah, mengapa pacarnya Kristen ini yang menolak menjelaskan tentang kekristenan? Itu perlu dicari tahu juga. Ya, perlu dicari tahu juga. Pertama adalah, apakah memang dia tahu tapi dia tidak mau beritahu? Ataukah dia cuma Kristen-Kristenan sehingga dia sendiri tidak tahu apa yang dia percayai? Ya, atau mungkin yang saudara tanyakan itu sesuatu yang disebut makanan keras di dalam Alkitab. Misalnya, kalau saya, orang non-Kristen tanya kepada saya soal, tolong jelaskan pada saya tentang Tritunggal. Tritunggal itu pelajaran berat. Ya, itu seperti ini pelajaran mahasiswa. Lalu kalau anak SD datang tanya pelajaran mahasiswa,
Lah kalau saya jelaskan pun percuma, ya. Belum levelnya di situ, kasih dulu pelajaran SD. Nah, jadi lihat-lihat dulu kasusnya, ya. Jadi menurut saya ada beberapa kemungkinan mengapa sampai pacar saudara tidak mau jelaskan tentang Kristen. Pertama, mungkin karena dia itu tidak mau, ya, karena dia sungkankah atau apakah, ya. Atau kedua juga karena dia juga tidak tahu apa-apa tentang Kristen. Kita ingat ya bahwa tidak semua orang Kristen itu betul-betul Kristen. Ada orang Kristen hanya tradisional saja karena dia lahir dalam keluarga Kristen, lalu dia otomatis jadi Kristen, sehingga dia tidak tahu apa-apa juga tentang kekristenan. Atau dia mengerti, tapi dia menganggap bahwa itu adalah makanan keras. Jadi, lihat-lihat dulu kasusnya. Jadi, saya tidak bisa mengatakan apakah keselamatankah, ataukah hukumankah, tergantung alasan dia. Seandainya saudara bisa tahu alasannya, mengapa dia tidak bisa jelaskan, baru saya bisa menilai alasannya dari sudut pandang iman Kristen. Ya. Oke, baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Selamat malam Bapak Pendeta. Ini mau bertanya, ada pemahaman orang bahwa salib atau gantungan salib tidak boleh dipakai karena salib adalah lambang kematian. Bagaimana pendapat Alkitab tentang hal ini? Dari Ingrid Lai. Memang salib itu adalah gambaran kematian yang sebenarnya memalukan pada awalnya, ya. Tapi kita bisa melihat bahwa lama-kelamaan salib yang oleh orang Romawi sebagai lambang kematian atau juga oleh orang Yahudi sebagai satu kebodohan, tapi kita waktu memakai salib itu kita bukan melihat kematian atau kegagalan di sana sebenarnya, tapi kita melihat kasih Tuhan yang besar yang mau mati di atas kayu salib bagi kita. Jadi memang salib itu adalah lambang kematian. Di kuburan juga ada salib, ya. Kalau bintang itu tanda lahir, karena waktu Yesus lahir itu ada bintang Bethlehem, ya, mati juga disalib. Jadi menurut saya justru itu menjadi salib itu akhirnya yang dulunya ini mengalami perkembangan makna. Dulunya adalah lambang kehinaan, lambang kematian, tapi sekarang menjadi lambang kemuliaan. Makanya Paulus bilang, aku memberitakan tentang salib Kristus. Ada banyak orang hidup menjadi seteru salib Kristus. Nah, tapi salib mengalami perkembangan makna dari sesuatu yang bersifat negatif, lalu akhirnya bermakna negatif, positif. Coba saudara lihat, ada lagu, ya. Salibnya, salibnya yang kumuliakan. Salibnya yang kumuliakan. Gara-gara lagu ini, pernah ada orang tanya sama saya, Pak Pendeta, ini bukankah kita penyembahan berhala? Loh, kenapa penyembahan berhala? Lah, salibnya yang kita muliakan. Mengapa kita tidak muliakan Tuhan, tapi kita muliakan salib? Nah, saya bilang begini, saudara harus memahami pemakaian kata itu pada zaman dulu itu seperti apa. Pada waktu itu karena salib memang banyak orang disalib, tapi karena akhirnya dalam perkembangan makna salib itu identik dengan Yesus, maka yang dimaksudkan dengan salib itu bukan salib kayu kosong, tapi bicara Yesus yang tersalib di sana. Jadi misalnya kita bilang banyak orang, seperti Paulus bilang, banyak orang hidup menjadi seteru salib Kristus. Apakah orang-orang itu memusuhi kayu kosong? Tidak. Maksudnya memusuhi Kristus yang tersalib. Aku di sini untuk memberitakan tentang salib Kristus. Apakah aku beritakan tentang kayu kering? Tidak. Aku beritakan Yesus yang tersalib. Nah, jadi waktu kita bilang salibmu kumuliakan, bukan kita memuliakan kayu kosong itu, tidak. Kita memuliakan Kristus yang tersalib di sana. Nah, itu maksudnya kata itu harus dimengerti dalam pengertian waktu awalnya digunakan. Ya. Baik, satu penelpon yang sudah gabung di sini. Shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam Bapak Pendeta. Shalom, malam Kak Ellen. Selamat malam Agnes. Bukan kakak. Siapa? Dengan Novi di Tabun. Oh iya, suaranya sama jadi. Baik, langsung bertanya kepada Bapak Pendeta. Shalom, selamat malam Bapak Pendeta. Shalom. Ini saya mau bertanya Bapak tentang penjelasan Bapak dari tadi. Ini mengenai firman yang ada yang tertulis di Markus, yang ada di Markus pasal 15 Bapak, ayatnya yang ke-32. Yang baiknya yang terakhir itu dia bilang bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Sedangkan yang ada di surat-surat yang lain tuh Bapak,
dia ini berbanding, berbeda dengan yang tertulis di ini Injil Markus, Bapak. Ya. Jadi mohon penjelasannya. Berbedanya di mana? Ini yang bahkan kedua orang tua yang disalibkan bersama-sama dengan dia, mencela dia juga. Ya. Kemudian yang ada di Yohanes atau surat-surat yang lain itu, Ya. Itu dia bilang kalau ini salah satu di antaranya percaya. Ya. Nah, itu yang tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa mula-mula dua penjahat itu sama-sama mencela Yesus. Itu yang dicatat dalam Injil Markus. Nah, tapi belakangan satunya bertobat. Makanya dia menegur temannya. Ya, kita ini selayaknya dihukum, tapi dia tidak berbuat sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati. Lalu dia menjadi percaya pada Yesus. Lalu dia bilang, ingatlah aku kalau engkau datang sebagai raja. Jadi memang mula-mula dua penjahat sama-sama mencela Yesus, sama-sama menghujat Yesus. Tapi tahu-tahu satunya bertobat sementara di atas kayu salib. Dia bertobat, maka dia diselamatkan. Jadi Markus mencatat pada waktu dua-duanya mencela, tapi Injil yang lain mencatat pada waktu satu sudah bertobat. Jadi tidak ada pertentangan sama sekali. Hanya satu mencatat di awal, satu mencatat di bagian akhir saja. Itu saja. Baik, terima kasih buat Novi yang sudah bergabung. Dan kawan, kita masih menantikan buat kawan yang ingin bertanya soal pembelajaran kita malam hari ini, masih tentang pengakuan iman rasuli pada bagian disalibkan. Kita dengarkan dulu satu pujian dan kita balik lagi nanti di dalam sesi tanya jawab sambil kawan yang mau bertanya 0380-843-1166 dan SMS 0821-4494-2696 dan Facebook Suara Kupang. Ini sudah ada yang bergabung. Selamat malam Bapak Pendeta, mau bertanya bagaimana cerita akhir Nabi Yunus dan apakah Nabi Yunus nabi yang suka melawan Tuhan? Apakah Nabi Yunus suka melawan Tuhan? Kalau suka sih mungkin tidak ya. Tapi dalam kasus itu memang dia melawan. Dia melawan Tuhan. Orang yang melawan belum tentu suka melawan. Mungkin hanya kasus itu saja. Nah, tapi mengapa sampai dia tidak mau pergi? Tuhan suruh dia pergi ke Niniwe, tapi dia larinya ke Tarsis. Mengapa dia tidak mau ke Niniwe? Itu ada beberapa alasan kemungkinannya. Pertama adalah bahwa Niniwe itu adalah ibu kota dari kerajaan Asyur. Sedangkan Asyur adalah salah satu bangsa yang turut menghancurkan bangsa Israel. Nah, karena itu maka mungkin karena dia tidak suka sama Asyur dan dia tidak mau pergi ke Asyur, maka dia lari ke Tarsis. Atau juga saudara, kemungkinan lain adalah bahwa ini adalah pertama kalinya seorang nabi dikirim ke luar negeri, ke Israel. Nabi Israel yang ditugaskan ke luar negeri itu pertama adalah Yunus. Nah, mungkin karena dia takutkah karena ke luar negeri pada zaman itu, apa yang dia hadapi mungkin juga itu yang membuat dia takut. Tapi kelihatannya juga alasannya lebih masuk akal adalah ketika nanti pada waktu dia berkhotbah sehingga banyak orang Niniwe bertobat lalu Tuhan ampuni, lalu akhirnya Yunus bilang, itulah sebabnya dulu waktu engkau suruh ke sini aku lari ke Tarsis karena aku tahu bahwa engkau lah Allah yang Maha Pengampun dan seterusnya. Jadi kelihatannya Yunus itu tidak mau kalau orang Niniwe itu diampuni. Dia kalau pergi beritakan Injil terus mereka bertobat, nanti mereka akan diampuni. Yunus tidak mau itu terjadi. Nah, karena itu maka dia tidak mau pergi ya. Tapi kalau kita lihat Yunus, khotbahnya Yunus, khotbah itu aneh sekali khotbah Yunus itu ya. Karena itu hanya khotbah, hanya ada berita ancaman ya. Hanya ada berita ancaman tapi tidak ada berita berita anugerahnya. Dia hanya mengancam 40 hari lagi negeri ini akan ditunggang balikan. Tapi dia tidak kasih solusi bagaimana caranya supaya tidak ditunggang balikan. Tidak. Dia cuma ngomong 40 hari lagi Tuhan akan tunggang balikan. Nah, tapi ternyata di luar dugaan dia berkhotbah seperti itu, lalu orang-orang Niniwe beraja bersama rakyatnya sampai manusia ternaknya semua puasa, tidak makan rumput, tidak boleh minum air. Nah, akhirnya Tuhan Allah lalu akhirnya mengampuni mereka. Ini membuat Yunus menjadi marah. Jadi Tuhan lalu menaklukkan Yunus dengan hikmat yang luar biasa yang nampak dari Yunus pasal 4.
Lalu jadi apakah Yunus suka melawan? Saya tidak tahu dia suka melawan atau tidak, tapi mungkin dalam kasus itu dia memang melawan karena alasan-alasan yang saya sudah sebutkan tadi. Nah, tapi bagaimana akhir kitab Yunus? Ini unik karena kitab Yunus adalah satu-satunya kitab yang berakhir dengan tanda tanya. Ya, di Yunus pasal 4 ayat 11 itu ditanda tanya. Pada waktu Yunus marah karena Tuhan membinasakan pohon itu ya, tempat dia berteduh itu, lalu padahal dia tidak tanam tuh pohon jarak itu, lalu Tuhan bilang ya di dalam Yunus pasal 4 ayat 10, lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam, binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Tanda tanya, selesai. Maka kita tidak tahu di sini Yunus ini bertobat atau tidak, minta ampun atau menyesal atau tidak. Tidak. Hanya berakhir di sini saja kitab Yunus ini. Nah, tapi siapa yang tulis kitab Yunus? Yunus. Kalau begitu Yunuslah yang bercerita tentang pemberontakannya. Yunus yang cerita tentang tindakan dia melarikan diri dari panggilan Tuhan. Yunus yang menceritakan tentang kekerasan kepalanya, kekerasan hatinya, bagaimana dia baku marah sama Tuhan Allah dan sebagainya. Nah, tapi anehnya adalah di akhir kitab Yunus dia tidak menceritakan tentang dia bertobat. Nah, dia bisa saja kalau dia yang menulis ini, justru dengan berakhir di sini dia seolah-olah memberikan kesan bahwa dia ini jelek. Ya, tapi justru disitulah letak kerendahan hati Yunus. Saya percaya Yunus bertobat, ya, tapi dia tidak mau menonjolkan diri dengan menceritakan pertobatannya. Dia berakhir dengan kata-kata Tuhan untuk direnungkan bahwa jikalau kita tidak berbuat apa-apa saja, kita bisa sayang kepada suatu barang, apalagi Tuhan yang menciptakan manusia. Tentu Tuhan sayang dan Tuhan mau supaya mereka diselamatkan. Jadi menurut saya justru dari akhir cerita yang tidak selesai ini sebenarnya, itu justru menunjukkan kerendahan hati Yunus yang luar biasa. Ya. Ya, baik, ini Bapak Pendeta, kita masih berlanjut nih dari Farah yang di Palu tadi. Ini sebenarnya dia cuman mau minta penjelasan dari pacarnya tentang Kristen itu sendiri, apa itu Kristen, tetapi pacarnya ini selalu menolak. Jadi dia cuma mau minta penjelasan, mungkin Bapak menjelaskan tentang kekristenan itu sendiri, biar dia juga tidak terus bertanya-tanya yang kepada pacarnya yang mungkin tidak punya waktu untuk menjelaskan, mungkin sesimpelnya saja. Ya, saya kira begini ya, mungkin pacar saudara juga tidak mengerti apa Kristen itu. Ya, mungkin dia cuma Kristen-Kristenan saja, dia cuma tradisi saja. Tapi sebenarnya apa tuh Kristen? Kristen itu berasal dari kata Kristus itu ya. Jadi Kristen artinya pengikut Kristus. Nah, inti sari dari kekristenan adalah begini. Inti sari dari kekristenan adalah bahwa semua orang telah berbuat dosa. Semua orang sudah berbuat dosa. Allah itu adalah Allah yang adil. Sekalipun Allah itu mengasihi, tapi Allah itu Allah yang adil. Nah, Allah yang adil tidak mungkin membiarkan satu dosa tidak dihukum. Dalam Nahum 1 ayat 3 dikatakan Allah itu panjang sabar, besar kuasanya, tapi dia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Jadi satu dosa saja pasti mesti dihukum, dan hukumannya berat ya. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 17 diberikan bahwa hukumannya itu adalah mati. Dalam Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Jadi orang berdosa hukumannya mati. Nah, kalau kita berdosa, kalau satu dosa saja hukumannya mati, lah kita ini berapa banyak dosa? Kita banyak sekali dosa. Itu berarti bahwa kita memang layak mati. Kematian itu ada 3. Mati rohani, itu artinya terpisah dari Tuhan Allah. Kedua adalah mati jasmani, itu putus napas. Dan yang ketiga itu adalah mati kekal, yaitu masuk neraka. Jadi waktu kita berdosa, ya, kematian itu akibat dosa. Nah, kita mati sudah wajar lah, putus napas ya. Tapi ada kematian rohani, kita tidak ada persekutuan dengan Allah sama sekali. Ya. Tapi kalau itu tidak diselesaikan, kita akan menyusul kematian yang ketiga, kematian kekal. Kita akan masuk neraka selama-lamanya. Nah, sekarang bagaimana? Kalau saya orang berdosa, berarti saya akan dihukum mati oleh Tuhan. Tapi Tuhan juga mengasihi. Karena Tuhan juga Maha Kasih, maka Dia mau menyelamatkan saya. Nah, tapi Tuhan yang Maha Kasih mau menyelamatkan saya, Dia tidak bisa menyelamatkan begitu saja, ya kamu diselamatkan, masuk surga. Tidak bisa. Mengapa? Karena kalau itu
terjadi, maka keadilannya menjadi gagal. Ingat, keadilan yang sudah saya jelaskan tadi, keadilannya menuntut hukuman atas orang berdosa. Nah, tidak bisa kalau orang berdosa lalu Tuhan selamatkan saya, ya pindah surga. Tidak bisa, saudara. Hukumannya harus jalan. Nah, bagaimana supaya saya diselamatkan sedangkan keadilan Tuhan menuntut jalannya hukumannya? Nah, disinilah kekristenan mempunyai satu konsep yang disebut sebagai substitute atau konsep penggantian. Nah, maka dibutuhkan kalau Allah harus menghukum dosa saya dengan membuat saya mati, tapi dia juga mau menyelamatkan saya, maka ada satu cara. Caranya adalah butuh seorang pengganti. Pengganti itu harus berdiri mengganti saya. Dialah yang harus menerima hukuman dari Allah untuk menggantikan hukuman saya. Nah, maka dibutuhkan seorang pengganti. Contoh ya, saya berikan ilustrasi ya. Ada seorang hakim. Ada seorang hakim yang karena kelaparan di negerinya, dia melarang tidak boleh ada bahan makanan sudah kurang. Jadi dia menampung bahan makanan di gudang. Lalu dia larang tidak boleh ada yang ini, harus diatur supaya semua masyarakat dapat makan. Tapi tiap kali diperiksa, makanan hilang dari gudang, makanan hilang dari gudang. Lama-lama raja lalu menetapkan begini, bahwa barang siapa yang kedapatan mencuri makanan di gudang akan dihukum mati. Satu kali saudara, mereka amati, ternyata hilang lagi. Diperiksa, ternyata yang mencuri di gudang itu adalah mamanya raja sendiri. Tapi raja sudah keluarkan aturan bahwa yang mencuri harus dihukum mati. Kalau raja tarik sendiri, dia menjadi tidak adil. Tapi dia juga mengasihi mamanya. Akhirnya raja tetap konsisten pada hukumnya. Yang mencuri dihukum mati. Karena yang ternyata mencuri mama saya, maka mama saya harus menerima hukuman mati. Putuskan. Wah, setelah dia bilang hukuman mati, setelah itu raja turun dari kursinya dan dia mengatakan, karena saya adil, saya harus menghukum mati mama saya. Tapi karena saya mengasihi mama, maka sekarang saya minta mama geser. Saya lah yang terima mengganti hukuman dari mama. Akhirnya raja itu yang dihukum mati sendiri. Dia adil karena memberikan hukuman, tidak menggeser hukumannya. Tapi dia mengasihi karena dia menggantikan hukuman yang mestinya diterima mamanya. Nah, begitu juga kita. Manusia mestinya mati. Allah yang menghukum mati. Nah, tapi kita bisa diselamatkan kalau ada pengganti. Siapa pengganti? Pengganti itu mempunyai dua syarat. Syarat pertama, dia mesti manusia. Mengapa dia mesti manusia? Karena yang berdosa itu manusia. Bukan malaikat, bukan binatang. Nah, syarat kedua, dia tidak boleh berdosa satu pun tidak. Karena kalau dia berdosa, bagaimana dia bisa mengganti saya orang berdosa sedangkan dia sendiri berdosa? Untuk mengganti orang berdosa, dibutuhkan orang yang tidak berdosa. Jadi dua syarat ini mesti penuhi. Pertama manusia, kedua harus tidak berdosa. Tidak boleh berdosa satu pun. Mesti suci sempurna. Nah sekarang, carilah orang yang memenuhi syarat ini. Di dunia ini ada banyak manusia. Syarat pertama terpenuhi. Tapi semua berdosa. Tidak ada orang yang tidak berdosa. Kalau begitu tidak ada. Cari di surga kita ketemu Allah. Allahnya tidak berdosa. Tapi dia bukan manusia. Nah kalau dia bukan manusia, dia tidak layak menjadi pengganti. Nah karena itulah maka kekristenan percaya Allahnya sendiri menjelma jadi manusia. Karena Allah itu punya sifat tidak berubah, maka Allah itu tetap Allah. Allah itu tidak bisa stop jadi Allah. Karena itu waktu dia jadi manusia, dia tetap Allah. Karena dia jadi manusia, lahir lewat Maria, maka dia menjadi terima kemanusiaannya. Maka dia adalah Allah dan manusia. Tapi gara-gara dia Allah dan manusia, tadi syarat menjadi pengganti adalah pertama manusia. Karena dia lahir sebagai manusia, dia manusia. Syarat pertama terpenuhi. Tapi karena dia juga Allah, maka Allah suci sempurna, maka dia menjadi suci sempurna. Maka sekarang ada satu orang manusia yang suci sempurna, namanya Yesus. Dia layak menjadi pengganti saya. Itulah sebabnya dialah yang naik ke atas kayu salib dan mati menggantikan orang berdosa. Sekarang, supaya selamat, kita hanya beriman kepada dia. Karena itu, semua yang tidak percaya Yesus, mereka harus menerima keadilan Allah dengan dihukum, mati dengan masuk ke neraka. Tapi orang yang percaya kepada Yesus, dosanya sudah dipikul, sudah ditanggung oleh Kristus. Kita cukup ke bagian yang enaknya, percaya. Karena itu saudara, saya mau, kalau saudara bukan orang Kristen, saudara dengar baik-baik ya, bahwa tidak peduli saudara agama apapun juga ya. Tapi kalau saudara tidak punya juru selamat atau penebus dosa, saudara akan berakhir di neraka.
Ya, kecuali saudara punya dia juru selamat yang menggantikan hukuman dosa saudara, maka saudara akan bebas. Nah, itulah inti kekristenan. Jadi kekristenan percaya bahwa orang diselamatkan karena iman. Kalau kesalahan kita bawa ke hadapan Tuhan, Tuhan anggap itu kain kotor. Ya, kebaikan kita boleh bawa, tapi dosa kita bagaimana? Ingat, syarat masuk neraka dosa 1. Jadi bikin kebaikan 99. Kalau ada dosa 1 saja, saudara mesti masuk neraka. Nah, dosa yang 1 itu bagaimana? Dihapuskan begitu saja? Tidak bisa, mesti ditebus. Karena itu maka penebusnya adalah Yesus. Tanpa Yesus, 1 dosa sudah cukup bawa saudara ke neraka. Karena itu, segeralah percaya Tuhan Yesus, terima dia sebagai juru selamat, maka saudara digantikan, sehingga apabila saudara mati, saudara tidak akan pergi ke neraka, tapi pergi ke surga. Ya. Oke, baik, Tuhan Yesus memberkati Farah yang ada di Palu ya, dengan penjelasan dari Bapak Pendeta tadi. Kita ke pertanyaan selanjutnya, ada Marcelo di Alak. Mengapa hanya salib yang menjadi lambang orang Kristen? Apakah tidak ada lambang lain selain salib? Sebenarnya ada ya. Sebenarnya ada lambang lain, dan dulunya sebelum berkembang sebelum ada salib ini menjadi lambang dari orang Kristen, itu ada lambang yang lain, itu yaitu lambang ikan. Ya, lambang ikan dipakai sebagai lambang kekristenan. Mengapa ikan? Ya, mengapa ikan? Karena ikan itu bahasa Yunaninya itu adalah iktus. Ya, bahasa Yunaninya adalah iktus, dan saya lupa ya, tapi iktus itu I-nya itu adalah bicara tentang Yesus, ya. Iktus itu adalah Yesus. Lalu ICH ya, jadi ICH, iktus. Nah, I-nya itu adalah Yesus, lalu CH-nya itu kalau itu adalah Kristus. Jadi Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus, lalu saya tidak hafal lagi bagian belakangnya, tapi pada akhirnya itu adalah menjadi lambang dari agama Kristen. Lambang dari agama Kristen cukup lama sampai akhirnya didominasi oleh lambang salib. Jadi bukan cuma salib ya, tapi ikan itu terkenal sebagai lambang orang Kristen pertama kali. Nanti salib itu di kemudian hari dulu, karena awal-awal itu kan salib itu dianggap sebagai lambang kehinaan. Seperti tadi ada yang tanya tuh ya, ada yang tanya itu salib itu lambang kematian. Memang adalah lambang kehinaan, tapi setelah itu kita bisa lihat perkembangan lalu menjadi lambang kemuliaan, sehingga lalu akhirnya didominasi oleh salib. Tapi sebelumnya itu lambang ikan yang dalam bahasa Yunani disebut sebagai iktus. Ya, kalau saya tidak hafal kata-katanya, tapi Yesus Kristus juru selamat, kelihatannya singkatan dari iktus, demikian. Ya. Baik, selanjutnya ada Rian. Ini jika sewaktu kecil kita sudah dibaptis, tapi saat kita mulai bertumbuh dewasa kita tidak percaya pada Tuhan. Namun suatu ketika kita akhirnya bertobat kembali dan percaya dengan Yesus sungguh-sungguh. Apakah perlu kita harus dibaptis ulang? Tidak perlu lagi ya. Satu baptisan itu cukup 1 kali ya. Jadi saudara tinggal pembaharuan saja, pembaharuan diri ya. Kalau saudara sudah menikah lalu diberkati ya, tahu-tahu saudara bentrok sama istri saudara atau suami saudara, lalu saudara pergi meninggalkan rumah. Setelah saudara pergi meninggalkan rumah, tahu-tahu saudara sadar, saudara kembali ke rumah. Nah, waktu saudara kembali ke rumah, coba pikir, apakah saudara perlu pemberkatan nikah ulang? Atau cuma relasinya saja yang diperbaharui? Nah, tentu saja kita tidak nikah ulang, bukan? Kita tidak nikah ulang, tapi kita hanya pembaharuan relasi saja. Nah, demikian juga dengan baptisan. Kita sudah dibaptis, tidak perlu lagi dibaptis ulang, tapi cukup dengan memperbaharui relasi dengan Tuhan. Nah, saya kembali ke lambang ikan tadi ya. Itu iktus, itu dari Yesus Kristus, Theos, Huios, Soter. Itu gitu ya. Yesus
Karena ingat ya, bahasa Yunani tidak punya huruf Y. Karena tidak punya huruf Y, untuk mendapatkan huruf Y, maka mereka pakai I dan E. Sehingga I-nya itu menjadi Y. Yesus Kristus Theos Huios Soter. Jesus Christ, God, Son, Savior. Yesus Kristus, Allah dan manusia juru selamat. Itu lambang iktus. Ya, saya baru ingat kembali kata-kata itu. Ya. Oke, baik, kita ke pertanyaan yang terakhir. Ini berkaitan dengan firman Tuhan dari Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang kelima. Efesus 1 ayat yang kelima. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ini yang mau ditanyakan, apa dalam arti yang lebih luas ya tentang telah menentukan kita dari semula. Minta penjelasan dari Bapak Pendeta. Kalau saya jelaskan ini panjang lebar, bisa panjang lebar, tapi waktu kita ini cuma berapa menit ini ya. Jadi intinya begini, bahwa inilah yang salah satu ayat yang mendasari doktrin yang disebut sebagai doktrin predestinasi. Doktrin predestinasi itu mengatakan bahwa Allah sejak semulanya, sebelum dunia diciptakan, dia telah memilih orang-orang tertentu untuk diselamatkan. Orang-orang tertentu inilah yang disebut sebagai kaum pilihan Allah. Kaum pilihan Allah inilah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan. Nah, dia memang nanti berdosa, tapi nanti Tuhan akan mengatur sehingga dia mendengar berita Injil. Pada waktu dia mendengar berita Injil, Tuhan mengaruniakan iman kepada dia. Tuhan mengaruniakan iman kepada dia sehingga dia bisa percaya. Waktu dia bisa percaya, dia lalu percaya, akhirnya dia diselamatkan. Lalu dia masuk surga. Nah, tapi apa yang menyebabkan dia percaya? Dia memang beriman, tapi ujung pertama itu adalah karena Allah telah menentukan dia untuk diselamatkan. Ini satu doktrin yang sukar, butuh waktu yang sangat panjang. Tapi nanti kalau seandainya kita menyelesaikan pelajaran kita soal pengakuan iman rasuli, kita bisa bahas pelajaran ini juga. Ya, jadi sifatnya acara Revival Voice ini adalah belajar doktrin ya, belajar doktrin bersama saya Pendeta Ezra Soru, dan karenanya ada banyak pelajaran kita bisa pelajari. Tapi saya saat ini juga belum mau menjelaskan tentang predestinasi ini karena waktu yang sangat singkat itu bisa disalahpahami. Jadi sudah tunggu saja, nanti ada waktunya di mana kita memang belajar ini. Ya. Oke, baik, itu tadi rangkaian pertanyaan dari kawan pendengar setia Radio Suara Kupang yang sudah bergabung di line SMS dan juga line telepon. Terima kasih kawan, Anda sudah beratensi di sini. Kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir, cepat sembuh. Doa kami juga untuk Bapak Lobo yang dalam keadaan sakit. Tuhan memberikan kekuatan selalu. Mengakhiri jumpa kita di Revival Voice, Bapak Pendeta akan langsung berdoa bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan memimpin kami selama kurang lebih 2 jam kami belajar firman Tuhan melalui pelajaran pengakuan iman rasuli. Dan banyak pertanyaan yang sudah masuk dan berkembang. Kami berdoa Tuhan supaya pembahasan kami ini boleh menambah pengertian tentang kebenaran, makin mengerti firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Kami tetap menyerahkan juga pelajaran-pelajaran kami selanjutnya di minggu-minggu yang akan datang. Tuhan memberkati program ini sehingga program ini jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati semua pendengar yang sudah mendengar siaran ini, berikan sukacita karena mereka boleh mendapatkan berkat rohani yang berguna bagi hidup mereka. Kami yang bertugas juga Tuhan boleh memberkati Radio Suara Kupang juga. Kami tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan dengan semua kru yang ada, para penyiar yang ada, teknisi yang ada. Tuhan berkati mereka semua, berikan mereka hati yang penuh sukacita di dalam bekerja. Dan kami berdoa supaya radio ini semakin hari semakin berkembang menjadi besar untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba berdoa juga untuk Bapak Lobo yang sakit. Kami juga tetap menyerahkan bersama-sama dengan Bapak Morton Lai yang juga belum pulih secara sempurna. Kami serahkan saudara-saudara kami yang sakit ini. Tuhan memberkati mereka dan berikan kekuatan apapun yang mereka konsumsi, makan, minum, obat-obatan, terapi apapun. Tuhan memberkati sehingga mereka boleh sehat dan mempermuliakan nama Tuhan lewat hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Baik kawan, demikian tuntas sudah kebersamaan kita di Revival Voice dalam sesi pembelajaran pengakuan iman rasuli disalibkan. Pekan depan nantikan terus kawan dalam sesi pembelajaran pada bagian yang keempat, yaitu pada bagian ke-6 ya. Iya. Ini kali ini ke-5, pada bagian yang ke-6 kita akan bahas mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Baik kawan, nantikan Revival Voice dalam edisi pekan depan. Terima kasih kawan, terima kasih Bapak Pendeta. Shalom dan Shalom, Tuhan memberkati saudara sekalian.